Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat bertemu kembali dalam kuliah analisis dan manajemen pangan halal. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang manajemen laboratorium pangan halal. Jadi dalam kaitannya dengan analisis pangan halal, keterlibatan laboratorium itu menjadi satu sarana yang sangat penting, ya. Fungsi laboratorium sebagai tempat pengujian atau analisis pangan halal perlu ditata sedemikian rupa, ya, dikelola dengan baik dan diperhatikan faktor-faktor yang berkaitan dengan kualitas data hasil analisis yang memungkinkan hasil tersebut bisa diterima, ya, sebagai salah satu faktor pendukung untuk memastikan status kehalalan suatu produk pangan. Jadi keberadaan laboratorium ini menjadi faktor pendukung, ya, dalam analisis dan manajemen pangan halal. Oke, kenapa sih kita perlu melakukan pengembangan laboratorium untuk analisis produk halal ini, ya? Kita tahu bahwa halal ini sekarang sudah sangat berkembang, ya, di masyarakat. Sudah mulai peduli akan pentingnya produk halal, ya. Bahkan bukan hanya di Indonesia saja, ya, sekarang pasar dunia menunjukkan adanya peningkatan akan permintaan produk halal. Nah, terutama negara yang mayoritas Muslim, ya, termasuk Indonesia sendiri yang merupakan pasar potensial bagi pengembangan produk halal, baik itu sebagai produsen maupun sebagai konsumen, ya. Banyak produk-produk pangan yang beredar di Indonesia, tidak hanya produk lokal tapi juga produk-produk yang diimpor dari luar. Nah, tentunya ini menjadi satu hal yang perlu diperhatikan, ya, oleh pemerintah sebagai regulator, ya, yang mengatur peredaran produk pangan di Indonesia. Nah, sekarang pemerintah sudah menerapkan Undang-Undang Jaminan Produk Halal, ya, semenjak 17 Oktober 2019. Sudah 1 tahun lebih, ya, Indonesia menerapkan pentingnya penetapan produk halal ini, ya. Namun sampai sejauh ini, ya, implementasi daripada undang-undang tersebut masih menemukan banyak kendala, ya, terutama untuk produk-produk yang termasuk kategori UMKM misalnya, ya. Kita lihat produk-produk UMKM banyak yang belum sertifikat halal. Nah, ini menjadi satu hal yang perlu diperhatikan, ya, ke depan, bagaimana strategi untuk memastikan bahwa semua produk yang beredar itu adalah produk yang sudah halal. Nah, itu menjadi isu sensitif bagi konsumen Muslim, ya.
tentunya kita masih ingat ya beberapa kasus, terutama produk-produk yang didatangkan dari luar gitu ya. Kita seperti yang terakhir kasus vaksin ya yang digunakan untuk menangani pandemi COVID-19 ya, di mana terakhir adalah vaksin AstraZeneca yang dinyatakan bahwa produk tersebut jelas-jelas merupakan produk yang tidak halal karena di dalam proses produksinya menggunakan media yang bersentuhan dengan bahan babi ya, bahan yang tidak halal dalam proses kultivasi mikroba yang digunakan dalam tahap awal proses pembuatan vaksin tersebut. Nah, ini tentunya menjadi dilematis ya bagi masyarakat dan pemerintah Indonesia ya. Masyarakat kan tentunya menginginkan adanya produk yang halal untuk vaksinasi tersebut. Tapi di sisi lain pemerintah menganggap ini penyediaan vaksin ini merupakan hal yang sangat darurat yang perlu segera direalisasikan ya, perlu segera ditingkatkan ke masyarakat. Sementara ketersediaan vaksin di dunia ini sangat terbatas ya, artinya seluruh dunia itu sekarang sedang melaksanakan program vaksinasi. Jadi ratusan negara membutuhkan vaksin ya dengan jumlah yang berbeda-beda, dan Indonesia termasuk salah satu negara besar yang jumlah penduduknya lumayan besar ya, sehingga membutuhkan vaksin yang banyak. Nah, dosis vaksin yang banyak, sehingga disitulah dilema pemerintah ini kesulitan untuk mendapatkan produk vaksin yang halal ya. Akibatnya terjadi hal-hal yang mungkin membuat masyarakat ada yang mau divaksin, ada yang tidak mau divaksin karena adanya ketentuan fatwa dari MUI yang menyatakan sebagian dari vaksin itu adalah tidak halal, tapi dalam keadaan darurat maka pemerintah MUI menyatakan diperbolehkan misalnya ya. Nah, ini menjadi dilematis ya. Akhirnya perlu sosialisasi yang lebih intens lagi kepada masyarakat, terutama di masyarakat yang ada di daerah ya. Oke, di sisi lain kita melihat bahwa sekarang konsumen mulai peduli ya akan produk halal ya. Kesadaran akan konsumsi produk halal ini sekarang sudah mulai meningkat ya. Nah, oleh karena itu maka di sini perlu adanya jaminan ya dari pemerintah untuk memastikan bahwa produsen-produsen makanan terutama ya atau pangan, obat dan kosmetik ya harus segera mensertifikasikan produknya untuk disertifikasi halal. Ya. Nah, untuk pangan ini berlaku menurut undang-undang itu ketetapan dari pemerintah adalah 5 tahun sejak ditetapkan undang-undang jaminan produk halal. Berarti kalau 2019 sampai 2024 memastikan bahwa semua produk itu harus sudah tersertifikasi halal. Nah, salah satu implementasi dari adanya undang-undang jaminan produk halal itu adalah pendirian beberapa LPH, karena kita tahu bahwa lembaga sertifikasi
sertifikasi halal di Indonesia itu yang sudah resmi ya mendapatkan pengakuan dari BPJPH itu hanya LPPOM MUI, dan sekarang ada Sukopindo ya untuk yang swasta. Sedangkan produsen makanan yang ada di Indonesia itu jumlahnya melebihi jumlah lembaga pemeriksa halal ya jauh dari kapasitas LPH untuk mensertifikasi terutama untuk UMKM ya yang jumlahnya puluhan juta ya. Kalau dihitung lebih dari 30 juta pelaku usaha UMKM yang ada di Indonesia ya. Sekarang mungkin baru sekitar 20% yang sudah disertifikasi halal ya. Jadi kalau kita lihat perbandingannya dengan LPH ya, LPH yang ada di Indonesia itu terutama LPPOM MUI sekarang hanya ada sekitar kurang lebih ya 1.000 atau 2.000 orang auditor ya di masing-masing di seluruh LPH yang ada di Indonesia ya. LPPOM MUI itu punya cabang di 33 provinsi ya dengan jumlah auditor masing-masing mungkin sekitar 50 sampai 100 ya. Kalau kita hitung ya ya kurang lebih sekitar 2.000 auditor lah yang ada di Indonesia yang secara aktif sekarang itu membantu LPPOM MUI untuk melakukan sertifikasi halal. Nah, sekarang di samping keberadaan auditor itu, menurut undang-undang juga perlu adanya pengujian laboratorium, terutama untuk produk-produk yang dianggap kritis ya, seperti produk berbahan baku hewani ya, daging ya, turunannya ya, kemudian produk-produk apa lagi ya, produk yang kompleks ya seperti flavor ya, seasoning misalnya ya, produk mikrobial. Nah, itu beberapa produk yang cukup kritis ya, memerlukan adanya pengujian laboratorium. Dan itu menjadi pekerjaan tambahan lagi ya untuk lembaga pemeriksa halal, bagaimana memastikan status kehalalan terutama untuk produk-produk pangan yang dianggap kritis ya atau yang high risk. Nah, dengan demikian maka perlu ada semacam regulasi yang memastikan bahwa produk itu memang sudah terjamin kehalalannya, tidak hanya sekedar dari sertifikat halalnya, tapi juga dari sisi analisis laboratorium. Ya. Bahkan di beberapa negara ya sekarang hasil analisis laboratorium itu perlu dilampirkan sebagai salah satu bukti otentik tentang kehalalan dari produk yang sertifikasi tersebut. Ya. Nah ini tentunya halal ini sekarang sudah menjadi isu global ya dalam perdagangan antar negara. Itu menjadi salah satu persyaratan ya yang perlu dipastikan kehalalan dari suatu produk yang diekspor itu bagaimana ya sehingga bisa diterima oleh negara yang bersangkutan. Nah ini menjadi hal yang perlu ke depan ini mungkin adanya laboratorium pengujian ini menjadi satu hal yang perlu dikembangkan ya baik oleh universitas, oleh lembaga-lembaga lain ya karena LPPOM MUI ini tadi saya katakan terbatas ya SDM-nya terutama yang ada di Indonesia ini di beberapa daerah mungkin belum ada laboratorium ya hanya yang ada di pusat saja. Oke, kemudian kita lihat bahwa
eh, terkait dengan analisis laboratorium ini, ya, kita perlu mengelompokkan ya bahan-bahan baku produk pangan ini ada beberapa kelompok ya. Yang paling kritis itu adalah produk hewan. Ya, produk hewani seperti daging, telur, susu, tulang, kulit, lemak, bulu, dan lain sebagainya. Ya. Nah, khusus untuk telur ini, telur dan susu, ya kalau tidak diolah, dia tidak dianggap kritis. Ya. Kecuali untuk daging, tulang, kulit, lemak, nah, karena ini ada proses penyembelihan, kita harus pastikan dulu sumber asalnya dari mana, ya sumber asal daging tersebut, sumber asal tulang tersebut, kemudian bagaimana proses penyembelihannya. Kemudian yang kedua, produk nabati dan turunannya. Nah, untuk produk nabati ini termasuk kategori low risk ya, produk yang tidak terlalu beresiko ya, atau disebut positive risk, selama produk tersebut tidak diolah ya, buah-buahan, bunga, umbi ya, kemudian apalagi namanya flavor ya, flavor itu mungkin kayak sensori dari masakan ya, rempah-rempah gitu ya, flavor di sini maksudnya rempah-rempah. Ini kalau tidak diolah ya tidak kritis ya, kecuali kalau flavor ini diolah melalui proses kimiawi ya di laboratorium atau produk sintetis dari reaksi-reaksi kimia. Nah, itu perlu ditelusuri ya. Tapi kalau flavor ini adalah flavor alami yang dihasilkan dari rempah-rempah langsung, ya itu berarti tidak masuk kategori kritis ya. Mungkin hanya proses ekstraksinya yang perlu diperhatikan. Kemudian yang ketiga adalah produk mikrobial atau produk bioteknologi. Nah, sekarang yang menarik adalah adanya produk bioteknologi yang memungkinkan daging itu bisa diproduksi melalui rekayasa genetik ya, kultur jaringan, di mana misalnya kita ingin memproduksi daging sapi ya, diambil dari sel apa namanya jaringan daging sapi, kemudian nanti ditumbuhkan dalam suatu media ya. Jadi sama seperti proses cloning, tapi di sini yang diambil adalah selnya saja ya. Kemudian ditumbuhkan seperti kultur jaringan ya. Kalau dalam tumbuhan itu kultur jaringan. Jadi kita mengambil bahan bakunya itu dari apa namanya sel daging yang akan tumbuh ya, bisa membelah diri gitu, beregenerasi dan seterusnya. Kemudian kita berikan di situ semacam apa media ya, yang di dalamnya berisi nutrisi ya, vitamin, kemudian apalagi ya mineral misalnya, kemudian bahan-bahan baku yang memungkinkan sel itu bisa tumbuh ya. Nah, sekarang di beberapa negara maju seperti di Singapura sekarang ada ya burger yang menjual apa namanya dagingnya itu adalah daging sintetik, bukan daging yang diproduksi melalui peternakan. Ya. Jadi ini menarik ya, sekarang ada produk daging ayam maupun daging sapi yang diproduksi bukan dari proses perkembangbiakan secara generatif atau kalau di peternakan kan sapi apa namanya dilahirkan dari hasil perkawinan silang, kemudian hasil perkawinan ya secara apa alamiah, kemudian nanti dibesarkan sampai dari menghasilkan daging gitu ya, dipotong. Nah, sekarang di laboratorium itu ada yang namanya apa namanya ya daging yang diproduksi melalui kultur jaringan ya. Dan di situ tanpa proses penyembelihan ya, tanpa proses penyembelihan mungkin produksinya kurang lebih selama 2 minggu sampai 1 bulan
ya proses untuk mendapatkan sepotong daging gitu ya dari proses produksi itu membutuhkan waktu sekitar 2 minggu, paling lama ya sekitar 3 minggu lah kurang lebih ya. Kemudian nanti dipanen, lalu siap untuk dimasak gitu ya tanpa proses penyembelihan. Nah, ini bagaimana status kehalalannya ya? Ini menjadi hal yang sekarang juga menjadi menarik ya, untuk dikaji lebih jauh karena ke depan mungkin orang tidak memerlukan lagi beternak sapi atau beternak ayam untuk mendapatkan daging, gitu ya. Tapi cukup beternak di laboratorium dengan cara mengembangbiakkan sel melalui proses kultur jaringan tadi. Memang dari sisi produksi masih lebih mahal ya hitung-hitungannya dibandingkan dengan daging yang biasa dibeli gitu ya, atau yang dikonsumsi. Tetapi sekarang isu-isu kan mengenai adanya residu antibiotik lah pada daging ayam, apalagi ya daging ayam potong gitu kan, katanya lebih lebih menyehatkan kalau menggunakan kultur jaringan ya, karena di situ tanpa adanya penambahan hormon untuk pertumbuhan, antibiotik untuk mencegah penyakit dan lain sebagainya, sehingga produknya itu lebih lebih dianggap lebih menyehatkan ya dibandingkan dengan produk hasil peternakan. Nah, ini penting ya untuk diketahui, tapi sekarang memang fatwanya ya selama tidak menggunakan bahan baku sel daging yang tidak halal, misalnya dari babi atau dari sel manusia atau dari hewan-hewan yang haram, masih diperbolehkan. Yang kedua, kita harus memperhatikan medianya, ya, media untuk pertumbuhan sel itu apakah menggunakan bahan baku yang haram atau tidak. Kemudian produk GMO ya, produk-produk transgenik. Nah, produk-produk transgenik ya seperti sekarang banyak organisme yang dimodifikasi gennya ya, sehingga menghasilkan organisme yang lebih lebih potensial ya, lebih produktif misalnya ya, dan lebih adaptif, lebih tahan terhadap kondisi lingkungan ya, apakah itu terhadap perubahan suhu misalnya ya, atau karena adanya hama, pestisida penyakit dan lain sebagainya. Itu ada produk rekayasa genetik ya. Nah, produk GMO ini juga sama seperti produk bioteknologi yang sebelumnya ya, selama dia menggunakan bahan baku dari gen yang halal itu masih diperbolehkan. Dan yang kedua, produk GMO ini tidak menghasilkan sesuatu yang bersifat toksik atau menyebabkan penyakit. Ya. Nah, itu ketentuannya masih bisa. Kemudian yang terakhir adalah produk-produk mineral dan produk sintetik ya, produk hasil industri kimia ya. Produk-produk industri kimia ini ya bisa menghasilkan bahan-bahan ya gunaan ya, kemudian juga bisa menghasilkan produk-produk yang termasuk kategori produk intermediat misalnya ya, produk yang diperlukan untuk bahan baku produk lainnya. Nah, semua bahan ini tentunya perlu dipastikan ya status kehalalan. Tapi tidak semua bahan tersebut harus diuji melalui laboratorium. Ya, mungkin bisa juga kita lihat dari dokumen-dokumennya atau dari proses produksinya seperti apa, bisa kita pastikan ya status kehalalnya bagaimana. Oke, jadi di sini ada ketentuan dalam memastikan status kehalalan dalam produk pangan ini ya, terutama yang berkaitan dengan fungsi laboratorium ya, sebagai sarana pendukung untuk memastikan produk halal itu adalah ada 5 prinsip yang
perlu diperhatikan ya di sini. Jadi konteks halal dalam analisis laboratorium ini pertama adanya referensi pendukung ya. Referensi pendukung ini artinya adalah adanya rujukan acuan yang bisa digunakan sebagai apa namanya ya pedoman dalam melakukan analisis halal ini ya. Jadi referensi ini kan bisa diambil dari ya kalau untuk memastikan kehalalan itu kan Al-Qur'an dan hadis ya referensi utamanya ya. Kemudian prosedur-prosedur yang terkait dengan aktivitas di laboratorium misalnya untuk metode-metode pengujian bisa kita lihat dari standar metode dan lain sebagainya. Referensi-referensi yang mendukung terhadap analisis ya sebagai pedoman analisis. Kemudian yang kedua simple, artinya prosedur tersebut harus bisa digunakan apa namanya diaplikasikan dengan mudah ya. Jadi tidak membutuhkan perangkat yang rumit untuk memastikan status kehalalan ya. Kalau bisa sih satu kali pengujian selesai. Nah, sekarang makanya ada teknologi yang memungkinkan untuk misalnya seperti kita ingin memastikan apakah suatu produk itu terkontaminasi oleh material babi misalnya ya. Nah, sekarang ada yang namanya test kit yang bisa digunakan dalam hitungan 5 sampai 10 menit kita bisa dapatkan data. Ya, dengan cara apa? Kita mengekstrak makanan yang diduga mengandung daging babi tersebut, kemudian kita celupkan test kit tersebut ke dalam ekstrak makanan tadi ya. Lalu kita lihat apakah hasilnya itu positif atau negatif, sama seperti kita menggunakan test kit untuk kehamilan gitu ya. Nanti kalau ada garis 1, ada garis 2, nah itu menunjukkan bahwa dia positif mengandung daging babi atau negatif misalnya seperti itu. Sehingga diharapkan pengujian di laboratorium ini lebih mudah dilakukan ya. Kemudian nah itu yang diharapkan dalam kaitannya dengan pengujian kehalalan. Yang ketiga adalah konsensus ya. Jadi dalam penetapan produk halal ini kita ada semacam ketentuan yang sifatnya apa namanya ya memastikan bahwa metode itu bisa dipakai atau tidak ya. Jadi konsensus di sini artinya yang berkaitan dengan apa namanya standar yang kita gunakan ini harus sama gitu ya. Jadi kesepakatan itu harus sama. Gitu ya. Misalnya ya untuk produk yang mengandung alkohol ya, nah, ini produk yang dinyatakan haram itu seperti apa ya. Jadi ini perlu adanya kesepakatan ya. Contohnya ya produk obat-obatan sekarang kan banyak yang mengandung alkohol ya, tapi alkohol yang ada di dalam produk obat-obatan tersebut apakah dia termasuk kategori alkohol dari homer atau alkohol dari produk non homer. Nah, apakah semua jenis alkohol itu dilarang dalam penggunaannya di produk pangan ini ya. Jadi ada ketentuannya ya, konsensus yang mengatakan ya berdasarkan referensi ini ya tentunya. Jadi yang diharamkan itu sebenarnya bukan alkohol, tapi yang diharamkan itu adalah homer. Homer itu adalah minuman beralkohol. Minuman beralkohol itu yang diproduksi melalui fermentasi ya. Sedangkan alkohol sendiri kita tahu bahwa alkohol itu secara alamiah ada dalam beberapa produk pangan ya. Seperti buah-buahan ya. Sebagian kecil ada yang mengandung alkohol ya. Seperti durian ya, kemudian lengkeng itu alkoholnya lumayan. Tapi adalah kadarnya berapa persen gitu. Tapi alkohol yang terdapat dalam buah-buahan itu tidak termasuk kategori homer. Ya. Jadi kalau kita mendeteksi keberadaan alkohol, belum tentu itu produk yang haram gitu ya. Jadi konsensus di sini penting. Ya. Alkohol
yang dimaksud kategori Homer itu yang seperti apa, yang tidak diperbolehkan itu yang bagaimana, ya. Kemudian yang keempat adalah practicable, ya, bisa diaplikasikan, ya, bisa di tentunya bisa dikerjakan, ya, dengan peralatan yang ada, ya, bisa diuji secara eksperimental, ya. Jadi practicable ini adalah bisa dilakukan pengujian secara praktis, gitu, ya. Artinya bisa dipraktekkan, gitu. Bisa dipraktekkan proses pengujiannya seperti apa. Dan yang terpenting dalam pengukuran di laboratorium ini adalah ini yang saya kasih tanda merah ini, ya, yaitu measurable, bisa diukur. Diukur itu bisa ditentukan, ya, bisa dipastikan datanya, hasilnya itu terukur dengan baik, ya. Ada parameter yang bisa ditunjukkan dengan data, ya, yang membedakan antara produk halal dengan produk non halal. Nah, berkaitan dengan pengukuran ini kan kita mengenal ada validasi, ya, validasi metode misalnya untuk memastikan suatu bahan ini mengandung produk babi, berapa sih limit deteksinya, ya. Limit deteksi itu kemampuan alat instrumen untuk mengukur kadar terendah yang diperoleh dari suatu hasil pengujian, ya, menunjukkan bahwa dia positif mengandung daging babi. Jadi kadang-kadang ada alat instrumen yang kemampuan limit deteksinya itu tidak sesensitif peralatan yang, ya, misalnya pada kadar yang sangat kecil dia tidak bisa membaca, ya. Maka kita harus menentukan alat ini memiliki kemampuan dia mengukur sampai berapa, level terkecilnya itu berapa, kadar konsentrasi terendahnya itu berapa yang bisa diukur. Nah, itu yang disebut sebagai measurable. Kemudian ya, berkaitan dengan measurable ini, ya, misalnya bisa nggak suatu metode itu kita lakukan pengukuran, ya. Contohnya seperti proses penyembelihan, ya, ayam yang disembelih dengan cara syar'i, ya, membaca basmalah misalnya, dengan ayam yang tidak disembelih dengan cara yang syar'i, ya. Bisa nggak membedakan ayam yang disembelih secara Islami dengan yang tidak disembelih secara Islami? Nah, kalau tidak bisa dibedakan berarti tidak terukur, gitu kan. Ya, memang sampai saat ini belum ada teknologi yang bisa membuktikan perbedaan hasil penyembelihan halal dengan yang non halal, ya. Kalau ayam tiren mungkin masih bisa dibedakan, ya, dengan ayam yang disembelih dengan yang tidak disembelih itu bisa terlihat perbedaan, ya. Tapi kalau ayam yang disembelih dengan cara yang Islami dengan yang tidak Islami agak sulit membedakannya. Bagaimana kita bisa mengukurnya? Nah, ini menjadi hal yang tentunya menjadi tantangan bagi kita, ya. Bagaimana cara membedakannya, ya. Kalau itu sudah beredar di pasaran misalnya, sudah ada di supermarket, kita agak sulit membedakan daging yang disembelih dengan cara halal dengan yang tidak disembelih dengan cara halal. Kecuali mungkin kalau kita telusuri dokumennya, apakah ini diperoleh dari RTH yang sudah tersertifikasi halal atau tidak, ya. Nah, untuk memastikan itu maka kita perlu adanya metode yang bisa mengukur perbedaan tersebut, ya. Dan ini menjadi tantangan untuk kita. Oke. Lalu ada beberapa alasan kenapa analisis laboratorium itu tidak selalu diperlukan, ya. Jadi analisis laboratorium itu tidak wajib untuk semua proses sertifikasi halal, ya. Terutama untuk produk-produk yang tadi saya sebutkan, produk-produk yang no risk atau produk-produk yang low risk, ya, yang tidak bersentuhan dengan bahan hewani, ya. Produk-produk itu hanya diperoleh secara natural seperti misalnya buah-buahan, sayur-sayuran, ya, produk tambang, ya, air mineral dan lain sebagainya misalnya, ya. Kita cukup melihat dari dokumen-dokumen saja, dokumen bahan baku yang digunakan itu seperti apa, ya, atau proses produksinya seperti apa. Dengan melihat dokumen-dokumen pendukung, ya, dan
kalau informasi tentang proses produksi itu sudah jelas, maka kita bisa memutuskan status kehalalan. Ya, ya seperti misalnya produk-produk buah-buahan yang dikalengkan ya misalnya, atau produk-produk apa namanya tepung misalnya, ternyata diolahnya hanya secara fisik aja, digiling ya. Dari tapioka, dari singkong digiling menjadi tepung tapioka misalnya. Nah, itu tidak perlu melakukan pengujian di laboratorium ya, karena dokumen-dokumennya sudah cukup jelas ya, proses produksinya sudah cukup jelas. Kemudian tadi apakah kita bisa melakukan analisis laboratorium untuk misalnya material yang tidak mungkin dibuktikan oleh data laboratorium. Tidak bisa dibuktikan oleh data laboratorium. Misalnya hewan yang disembelih dengan dan tanpa membaca bismillah. Bisa nggak bedainnya ini? Sampai saat ini memang belum ada metode yang bisa memastikan apakah hewan itu disembelih dengan cara Islam, dengan cara syar'i atau tidak. Nah, untuk itu maka tidak perlu diuji di laboratorium kalau memang tidak bisa dibuktikan. Cukup dilihat dokumennya, cukup dilihat prosesnya. Bagaimana ayam ini disembelih, ya misalnya. Nah, gitu kita bisa melihat. Itu karena berkaitan dengan keterbatasan metode analisis. Ya, untuk kasus ini misalnya belum ada metode yang bisa membuktikan, yang bisa mengukur ya apakah hewan itu disembelih dengan membaca bismillah atau dengan tidak membaca bismillah. Tapi sekarang saya beberapa penelitian sudah mencoba ya untuk mengembangkan bagaimana kita membedakan produk yang disembelih antara produk yang di stunning dengan yang tidak di stunning misalnya. Nah, itu masih bisa ya. Ada salah satu penelitian saya yang berkaitan dengan itu. Jadi membedakan hewan yang disembelih dengan stunning dan tidak yang disembelih dengan tidak menggunakan stunning dilihat dari daging yang dihasilkan. Ya, dilihat dari profil protein yang dihasilkan. Kemudian kita tidak bisa melakukan analisis di laboratorium jika tidak ada referensi yang dapat referensi material yang dapat dijadikan standar. Jadi kalau kita tidak punya pembandingnya, ya, misalnya kita ingin mendeteksi apa namanya, contohnya produk GMO ya, apakah ini menggunakan DNA babi atau tidak? Ya kita harus punya referensi materialnya, bahan baku yang memang di situ menggunakan bahan yang haram gitu sebagai material pendukungnya untuk membandingkan dengan hasil pengujian sampel kita ya. Jadi bisa dijadikan sebagai pembanding atau standarnya ya. Misalnya kalau kita ingin mendeteksi suatu produk itu mengandung DNA babi atau tidak, maka kita harus punya sampel yang mengandung daging babi, yang mengandung DNA babi misalnya sebagai standarnya. Nah, itu kita bandingkan nanti hasilnya seperti apa ya. Dan yang terakhir, analisis laboratorium itu umumnya mahal. Tapi kalau kata-kata mahal ini kalau sekarang memang diharuskan, ya mungkin orang mau nggak mau tetap harus melakukan, terutama untuk bahan-bahan yang sifatnya kritis ya atau kategorinya termasuk high risk. Contohnya seperti bahan-bahan produk yang berbahan baku hewani ya, produk yang berbahan baku hewani seperti sosis, nugget misalnya ya. Kemudian bakso, mereka harus melakukan pengujian di laboratorium. Nah, itu beberapa alasan kenapa analisis laboratorium itu tidak selalu diperlukan ya. Nah, lalu bagaimana cara kita melakukan penelusuran kehalalan suatu produk pangan ya. Nah, untuk mengetahui kehalalan suatu produk pangan ini maka dibutuhkan pengetahuan tentang halal atau halal science ya. Tadi halal science itu tidak melulu berkaitan dengan apa namanya fikih halal haram gitu ya, berkaitan dengan pengelompokan bahan yang halal dan haram itu bagaimana gitu ya, dasar filosofi Islamnya seperti apa, tapi juga halal science ini berkaitan dengan manajemen, misalnya tadi pengelolaan bahan halal dari mulai
penerimaan bahan baku sampai penggunaan, yaitu rantai produksi halal, misalnya dalam kaitannya dengan sistem manajemen halal atau sistem jaminan halal yang ada di perusahaan. Itu juga berkaitan dengan halal science. Yang terakhir adalah halal science ini berkaitan dengan penggunaan metode pengujian laboratorium untuk memastikan status kehalalan suatu produk pangan. Ya. Jadi halal science ini sekarang sudah mulai berkembang, ya, tidak hanya dari sisi manajemen, tapi juga dari sisi teknologi dan metode-metode analisis yang digunakan. Ya. Nah, sekarang kita akan coba untuk mengkaji lebih jauh ya tentang itu. Jadi sekarang manajemen untuk industri halal itu sudah terintegrasi dengan halal science ya. Jadi bagaimana suatu perusahaan itu mendapatkan sertifikat halal melalui proses halal akreditasi atau halal inspection ya. Di sini fungsinya lembaga pemeriksa halal atau Islamic Organization di sini ya, mungkin sekarang contohnya ya adanya LPH, LPPOM MUI atau BPJPH itu melakukan inspeksi halal ya, halal inspection. Apakah suatu perusahaan itu menghasilkan suatu produk yang halal sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Islamic Organization itu. Dalam hal ini sekarang kan ketentuannya adalah dalam sistem jaminan halal misalnya ya. Sistem jaminan halal atau halal GMP kalau di sini ya. Halal GMP, halal quality, halal ACCP atau bisa juga disebut sebagai sistem jaminan halal ya. Proper halal food manufacturing system, ya, sistem yang menjamin bahwa perusahaan itu memproduksi produk halal ya. Nah, di sini halal inspection ini ya tentunya membutuhkan adanya pengetahuan ya tentang rantai pasok halal ya, untuk traceability, logistik ya, penyediaan produk halal tadi ya, dari mulai bahan baku itu diterima sampai diolah kemudian diproduksi. Nah, semua itu harus bisa ditelusuri dengan baik ya. Kemudian apa saja yang perlu diperhatikan dalam halal lab inspection ini ya, misalnya apakah produk yang apakah bahan baku yang digunakan itu termasuk kategori positive list atau dia termasuk kategori bahan yang low risk atau yang beresiko rendah ya, atau dia termasuk kategori bahan yang high risk. Nah, untuk bahan yang termasuk kategori high risk maka diperlukan adanya semacam dokumen pendukung ya, seperti sertifikat halal ya. Bagaimana status kehalalan dari bahan baku tersebut. Ini berkaitan dengan dokumentasi. Tapi kalau di sini ternyata tidak ada dokumentasi, maka perlu adanya lab monitoring ya, untuk memastikan ya kalau semua tadi kan ada alasan analisis laboratorium itu tidak diperlukan kalau semua dokumen sudah cukup lengkap ya, misalnya dari komposisi bahan yang digunakan semua didukung oleh sertifikat halal ya, berarti tidak perlu lagi uji laboratorium ya. Tapi kalau ternyata bahan baku yang digunakan ini tidak dilengkapi dengan sertifikat halal ya, misalnya kita nggak tahu sumber ayam ini dari mana, sumber daging ayam ini diperoleh dari mana, dokumen pendukungnya tidak ada, maka kita perlu melakukan pengujian di laboratorium atau dilakukan lab monitoring ya, lab monitoring terkait dengan halal forensik lab ya. Jadi bagaimana kita memastikan status kehalalan dari produk yang dihasilkan. Lalu kita ambil sampel dari produk tersebut, lalu kita bawa ke laboratorium untuk dilakukan pengujian. Nah, jadi sekali lagi ya, halal science ini tidak melulu berkaitan dengan pengujian di laboratorium, tapi juga bagaimana sistem manajemen yang ada di suatu perusahaan untuk menjamin suatu produk itu terjamin kehalalannya, dilihat dari sisi bahan baku, bahan utamanya, bahan tambahannya ya, melalui dokumen inspection ya, dokumen inspeksi, pemeriksaan dokumen yang halal yang mendukung terhadap kehalalan suatu produk tersebut. Nah, inilah halal science itu ya. Jadi analisis dan manajemen pangan itu merupakan bagian dari halal science ya.
Kemudian dalam halal sains ini kita punya beberapa regulasi ya, aturan-aturan yang perlu diterapkan dalam kaitannya dengan manajemen pangan halal ini. Yang pertama ISO 22000. Ini yang berkaitan dengan food safety system ya, manajemen sistem for food safety production. Jadi bagaimana perusahaan bisa menerapkan sistem manajemen keamanan produk pangan yang dihasilkannya, kaitan dengan food safety ya, berkaitan dengan keamanan produk pangan. Ya. Jadi ya, halal ini kan tentunya juga berkaitan dengan aspek bermanfaat ya bagi manusia, tidak boleh mengandung sesuatu bahan yang membahayakan ya. Jadi halalan thayyiban gitu, satu kesatuan ya. Food safety ini berarti kan harus thayyib, harus baik untuk manusia ya. Jadi salah satu standar yang mensyaratkan perusahaan itu harus menerapkan food safety program ada di dalam ISO 22000 ya. Bagaimana mereka bisa memanage sistem produksinya itu sehingga menghasilkan produknya aman untuk dikonsumsi ya. Kemudian selain itu juga ada di dalam GMP ya, Good Manufacturing Practice. Bagaimana perusahaan itu melakukan proses produksi yang baik sesuai dengan standar mutu ya. GMP ini berkaitan dengan standar mutu ya. Misalnya dalam ISO 9001 dan sebagainya. Kemudian HACCP, analisis titik kritis ya, keamanan produk pangan. Ini juga berkaitan dengan food safety ya, hajat analytical critical control point. Nah, yang berkaitan dengan food safety ini kan bisa kita lakukan pengujian di laboratorium juga, misalnya ya ketentuan dari Badan POM, penggunaan BTP, bahan tambahan pangan itu yang diperbolehkan sekian persen, kadarnya sekian persen. Misalnya pengawet berapa kadarnya yang diperbolehkan, pewarna berapa, ya pemanis berapa dan lain sebagainya, itu bisa kita cek di sini ya. Kemudian bagaimana cemaran mikrobiologi, bagaimana cemaran logam berat ya dalam hajat critical control point ini bisa kita lakukan juga pengujian di laboratorium ya. Dan ini menjadi bagian dari regulasi pangan halal. Kemudian yang berikutnya adanya undang-undang pangan dan sistem jaminan halal, undang-undang jaminan produk halal ya ini maksudnya ya. Berkaitan dengan regulasi pangan itu ada undang-undang ada peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2021, ada undang-undang nomor 33 tahun 2014 ya kan. Kemudian HAS 23.000 ini berkaitan dengan praktek sistem jaminan halal ya yang diterapkan di perusahaan. Nah, ini adalah beberapa contoh regulasi yang diperlukan dalam manajemen pangan halal ya. Kemudian undang-undang perlindungan konsumen ya, memastikan bahwa produk yang dijual itu sudah sesuai dengan ketentuan regulasi pemerintah ya, supaya konsumen itu tidak dirugikan ya, dari sisi keamanannya, dari sisi kehalalannya ya, dari sisi mutunya, dari sisi harganya ya, itu kan semua berkaitan dengan undang-undang perlindungan konsumen ya. Kemudian yang terakhir ada yang namanya GLP ya. GLP ini disebut Good Laboratory Practice ya, atau pedoman penerapan manajemen laboratorium, pedoman penerapan manajemen laboratorium yang baik. Nah, seperti apa manajemen laboratorium yang baik? Nah, inilah yang kita akan bahas ya, manajemen laboratorium pangan halal. Jadi sebagian daripada GLP itu harus diterapkan juga dalam manajemen laboratorium pangan halal. Misalnya apa saja sih komponen yang ada di dalam GLP ini? Good Laboratory Practice ini. Nanti ini akan diterapkan di laboratorium pengujian halal ya. Nanti kalau Anda bekerja di LPH yang sudah bersertifikasi halal, kemudian mereka punya laboratorium halal, mereka harus menerapkan ini ya. Pertama, lab itu harus terstandarisasi melalui Quality Assurance Program yang terdapat dalam ISO 17025. Ini adalah standar mutu untuk pengujian laboratorium ya. Jadi laboratorium yang digunakan untuk pengujian halal mereka harus memiliki ISO 17025 atau harus menerapkan
ISO 17025. Ini sebagai salah satu syarat dalam akreditasi laboratorium. Kemudian bagaimana kondisi labnya, bagaimana cara melakukan samplingnya, ya, bagaimana cara melakukan analisis sampel, bagaimana cara mengkalibrasi, validasi metode, bagaimana dalam menyimpan data hasil pengukuran, dan bagaimana dalam manajemen sumber daya manusia. Ini semua berkaitan dengan ISO 17025 ini, ya. Jadi bagian daripada quality assurance system yang ada di dalam laboratorium atau yang sesuai dengan standar ISO 17025. Ya. Nah, elemen-elemennya ya pertama misalnya kita memiliki program quality assurance ya, untuk memastikan data hasil analisis ini sudah sesuai dengan ketentuan ISO 17025 ya. Tujuannya untuk memastikan konsistensi dan kualitas data hasil analisis. Jadi hasil pengukuran itu harus selalu konsisten, tidak berubah-ubah ya. Dan kualitas data yang digunakan, yang diperoleh dari hasil pengukuran atau hasil analisis ini bisa diterima ya. Maka bagaimana memastikan konsistensi dan kualitas data hasil analisis ini? Biasanya kita lakukan proses validasi metode misalnya ya. Kemudian yang kedua, kondisi laboratorium ya, memastikan semua alat dan bahan penunjang yang digunakan untuk analisis halal itu sudah sesuai ya, dan bekerja secara optimal ya. Dari sisi standarnya, dari sisi alat instrumennya, dari sisi bahan penunjangnya, ya reagentnya, semua itu harus dipastikan berjalan dengan baik ya. Kemudian bagaimana cara kita memastikan sampel ya, integritas sampelnya yang akan diuji ini apakah sudah mewakili sampel yang akan kita populasi yang ada. Misalnya kita mau menguji apa nih? Kita mau menguji kehalalan produk sosis, mana yang harus kita ambil? Misalnya kita ambil dari beberapa varian atau dari beberapa hasil produksi, misalnya dengan waktu yang berbeda. Nah, cara samplingnya bagaimana? Ya, kita harus pastikan bahwa samplingnya itu sudah benar. Ya. Kemudian bagaimana kita cara melakukan pengukurannya? Ya, pengukuran di laboratoriumnya. Ya, memastikan bahwa metode analisis yang digunakan itu menghasilkan data yang valid. Nah, ini untuk bisa mendapatkan hasil pengukuran yang valid, itu maka metode itu harus dipastikan keandalan. Caranya bagaimana? Dengan memastikan, dengan melakukan kalibrasi dan validasi. Kalibrasi alat dan validasi metode. Nah, ini juga penting untuk dilakukan ya. Kemudian terakhir, bagaimana sistem penyimpanan datanya ya. Semua informasi yang dibutuhkan disimpan dengan baik ya, record management. Dari mulai pencatatan penerimaan sampel, kemudian metode pengukurannya pakai apa, siapa yang melakukannya ya, kemudian bagaimana kondisi laboratorium pada saat dilakukan pengukuran, itu semua ada recordnya ya, semua ada catatan ya, itu perlu diperhatikan ya. Berkaitan dengan fasilitas laboratorium, misalnya kita harus pastikan ruangan yang digunakan itu sudah memadai untuk pengujian ya, pencahayaan, ventilasi, ini agar supaya kondisi lingkungan itu tetap terjaga dan tidak mempengaruhi hasil analisis. Yang terpenting lagi adalah peralatan yang digunakan harus terkalibrasi ya. Jadi alat-alat yang digunakan itu harus siap pakai, harus terkalibrasi dengan baik. Kemudian bagaimana dengan penyimpanan datanya ya, record manajemennya tadi ya. Bagaimana ruangan yang digunakan untuk menyimpan consumable part ya, misalnya seperti consumable part itu ya alat-alat yang digunakan sekali pakai ya, seperti kertas saring, kemudian apalagi ya, alat pipet ya, kemudian bahan-bahan yang digunakan ya, ya tempat penyimpanan reagen misalnya, sampel retention, sampel yang digunakan setelah dianalisis itu saya akan disimpan untuk memastikan status sampel itu bagaimana ya, kemudian dokumen-dokumen dan sebagainya. Termasuk juga penyimpanan ya bahan penunjang tadi ya, seperti reagennya, reagen dan standar yang digunakan. Nah, ini semua harus dikondisikan dengan baik ya dalam kaitannya dengan
fasilitas laboratorium itu sendiri. Nah, ini contoh yang bisa kita lihat ya, kalau kita berkunjung ke salah satu laboratorium yang sudah terakreditasi, semua peralatan, ruangan tertata dengan baik ya, di dalam kondisi yang sudah siap untuk melakukan pengujian ya, dari sisi manajemen sumber dayanya ya, kemudian penyimpanan peralatannya, penyimpanan reagennya itu semua sudah dikondisikan dengan baik. Sekarang laboratorium yang sudah terakreditasi ISO 17025 itu baru 2 di Indonesia ya, yang terkait dengan halal maksud saya. Yang pertama ada di LPPOM MUI pusat, ada di Bogor, di sekarang, kemudian Sukopindo yang kedua, yang mereka sudah siap untuk melakukan pengujian pengujian bahan halal yang berkaitan dengan sertifikasi halal. Kemudian manajemen sumber daya manusianya juga harus siap untuk bekerja ya sesuai dengan kapasitas fungsi laboratorium itu sendiri ya. Dari mulai struktur organisasinya, siapa kepala labnya, siapa manajemen mutunya, siapa manajemen teknisnya, siapa operatornya, siapa analisisnya, dan lain sebagainya. Ya. Jadi pertama, kalau kita bekerja di laboratorium halal itu tentunya harus ada seorang kepala lab yang kompeten ya. Kepala lab di sini artinya yang dia punya kewenangan untuk memastikan hasil pengujian ini apakah sudah bisa diterima atau tidak ya. Ya, kepala lab itu bisa merangkap sebagai koordinator manajemen mutu atau manajemen teknis operasional di laboratorium ya. Tapi kalau yang lab besar sih biasanya kepala lab itu ya hanya bersifat mengawasi sebagai regulator aja. Yang mengawasi itu adalah koordinator manajemen mutu dan teknis operasionalnya ya, di bawahnya direktur lab ya. Ada manajer mutu, ada manajer teknis. Kemudian yang ketiga adanya analis atau operator alat yang handal dan lulus training. Nah, biasanya analis ini kan setara dengan D3 atau SMA ya, analis sekolah menengah analis ya. Sedangkan seorang sarjana harusnya dia sudah paham tentang pengujian manajemen mutu dan teknis operasional. Jadi paling tidak dia harus bekerja sebagai manajer ya. Untuk bekerja sebagai manajer dia harus paham bagaimana hasil analisis ini dikatakan sudah memenuhi syarat atau tidak gitu ya. Kalau operator itu kan dia hanya bekerja menghasilkan data, melakukan pengukuran, tapi memastikan mutu atau kualitas data hasil pengukuran itu ada di dalam level yang lebih tinggi, yaitu di manajemen teknis dan manajemen mutu ini. Kemudian adanya SOP, ya standar operating procedure untuk pengujian di laboratorium. Wewenang dan tanggung jawab masing-masing personel didistribusikan dengan jelas. Ya. Kemudian adanya kaji ulang manajemen yang terdokumentasi. Kaji ulang di sini untuk biasanya dilakukan setiap 1 tahun sekali untuk memastikan apakah proses pengujian halal ini sudah berjalan dengan baik atau tidak. Dari mulai penerimaan sampel, ya pengujian, pembuatan laporan, ya kemudian pengecekan kondisi laboratoriumnya, validasi metode dan sebagainya, itu sudah dilakukan sesuai dengan SOP yang ada. Gitu ya. Nah itu bisa dilihat dari apakah SOP itu dijalankan dengan baik atau tidak melalui proses kaji ulang manajemen. Nah, ini biasanya dilakukan setiap 1 tahun sekali. Kemudian seorang manajer halal ataupun analis yang berkaitan dengan pengujian halal ini, ya paling tidak dia harus seorang analis muslim ya yang memahami tentang halal dan haram dalam proses analisisnya ya. Ya kalau dia bekerja dengan daging babi misalnya, kita memastikan bahwa kalau ada kontaminasi misalnya proses pencuciannya seperti apa gitu ya. Jadi harus dilakukan sesuai dengan ketentuan syar'i yang berkaitan dengan penanganan bahan baku maupun produk yang tidak halal tersebut ya. Jadi ini struktur manajemen
halal laboratorium yang sudah terakreditasi ya, tim manajemen lab halal. Nah, ini saya ambil dari lab halal, lab quality yang ada di Thailand ya. Mereka sudah memiliki laboratorium halal yang sudah cukup lengkap, dan biasanya mereka melakukan analisis beberapa produk-produk pangan yang dicurigai mengandung bahan atau disinyalir mengandung bahan yang tidak halal. Kemudian organisasinya ada halal forensik, ini yang kaitan dengan pengujian di laboratorium ya, operatornya misalnya atau analisnya ya. Kemudian halal quality yang berkaitan dengan pemeriksaan hasil analisisnya ya. Kemudian untuk pengembangan bidang kosmetik ya, restoran, ICT ya. Ini contoh aja ya. Jadi struktur organisasi itu bisa macam-macam tergantung dari kebutuhan di lab tersebut. Nah, terdapat beberapa kondisi yang memungkinkan hasil laboratorium itu bisa mempengaruhi kondisi laboratorium itu bisa mempengaruhi hasil analisis ya. Bisa disebabkan karena peralatannya yang tidak terkalibrasi ya, bisa juga karena bahan-bahan bakunya, peralatan gelasnya, atau kondisi lingkungan. Nah, bagaimana kita bisa mengontrol ya kondisi laboratorium ini agar kita mendapatkan hasil pengukuran yang mencapai target sesuai dengan SOP yang ada gitu ya. Maka perhatikan ya kondisi peralatan laboratorium analisis ini, apakah semuanya dalam kondisi yang baik ya, apakah spesifikasi alat-alat itu sudah didefinisikan dengan baik ya, apakah sudah dilakukan verifikasi dan kalibrasi ya, bagaimana dengan program perawatan dan maintenance dan troubleshooting kalau ada alat yang rusak gitu ya. Nah, itu semua biasanya ada SOP-nya ya. Termasuk juga untuk penggunaan alat tersebut ya, equipment manual ini artinya cara kerja dari alat itu sudah ada di dalam tunjuk SOP yang berkaitan dengan penggunaan alat-alat tersebut. Jadi semua peralatan yang ada di laboratorium itu harus memiliki SOP dan terjaga ya, terjaga kondisinya ya melalui proses kalibrasi dan pemeliharaan yang teratur gitu ya, sehingga alat itu terjamin kualitas data ketika digunakan dalam pengukuran. Kemudian documentation and record management ya, berkaitan dengan penyimpanan data-data hasil analisis ya, quality manual ya, SOP, work instruction, hasil validasi ya, kemudian COA untuk masing-masing reagen ya, atau sertifikat untuk reference material, MSDS. Ini semua berkaitan dengan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam analisis ya. Kemudian pembuatan laporan akhir ya, hasil analisis ya, memastikan bahwa laporan itu menggunakan metode yang digunakannya, bagaimana hasilnya ya. Guidance value ini berarti produk yang dihasilkan dia menggunakan metode apa misalnya ya, deskripsi sampel, tanggal analisis ya, akurasi hasil pengukuran, interpretasi data, kesimpulan, itu semua ada di dalam laporan hasil analisis ya. Jadi semua itu biasanya dibuat secara terprogram dan mengikuti SOP yang sudah ditetapkan ya. Jadi Anda nanti kalau bekerja di sana ya harus mengikuti apa yang sudah ada di dalam satu peraturan lab tersebut ya, yang dalam bentuk SOP atau work instruction ya, bagaimana cara kita bekerja di sana. Kemudian quality assurance and quality control program ya, QA dan QC program ini ya, kalau ada penyimpangan data hasil analisis ya, bagaimana kita melakukan pengecekannya ya,
kemudian penggunaan CRM ya, Certified Reference Material, lalu dilakukan pengujian berulang ini untuk validasi ya, atau uji banding di antara analis ya, validation test. Tadi kalau kita melakukan pengujian di lab A dibandingkan dengan di laboratorium yang lain, hasilnya harus sama ya. Itu yang disebut sebagai uji proficiency, program uji proficiency secara reguler ya. Kemudian kalibrasi dan verifikasi alat-alat yang digunakan dan dilakukan internal quality audit. Ya, ini biasanya dilakukan setiap 6 bulan sekali minimal atau setiap 1 tahun sekali ya. Tergantung SOP-nya ya. Ruang lingkup pengujian nanti bisa macam-macam ya dalam laboratorium itu, bisa apakah untuk pengujian misalnya jenis makanan ya, nama-nama produk pangan ya, consumery, legal, food, dan kemudian ingredient ya, special process atau treatment, apakah ada proses irigasi, freezing ya, kemudian untuk memastikan originalitas misalnya kita menguji jenis makanan itu produk itu diproduksi di mana ya, geografik spesies ya, seperti beras gitu ya, beras itu kan untuk masing-masing daerah kan ada jenisnya masing-masing. Nah ini bisa contoh pada kasus adanya pengoplosan misalnya ya, penipuan nama beras yang tadinya misalnya berasnya itu kualitas A kemudian dicampur dengan B, bagaimana kita bisa memastikan keasliannya ya, keaslian dari produk pangan tersebut, seperti produk tepung ya, tepung gandum dengan tepung yang lain, kadang-kadang kan ada yang ya kadang dia campurkan dengan saus juga ya, misalnya menelusuri komposisi dari suatu produk pangan ya, tentang adanya pemalsuan misalnya ya, seperti daging juga kan adanya pencampuran daging sapi dengan daging babi, itu bisa dilihat dari penelusuran di laboratorium ya, adanya kasus pengoplosan itu bisa diuji di laboratorium. Kemudian quantitative ingredient declaration ya, misalnya seperti ya tadi limit deteksi untuk pengujian daging itu bagaimana ya. Nah ini semua contoh-contoh ruang lingkup yang bisa dianalisis di laboratorium ya. Nah ini yang biasa dikerjakan ya untuk di bidang forensik. Nah, nanti Anda bisa bekerja sebagai seorang analis, operator, atau juga sebagai seorang manajer ya kalau levelnya di S1 ya. Tapi Anda harus paham apa yang mereka kerjakan ya. Jadi metode yang bisa digunakan misalnya untuk memastikan keaslian suatu produk pangan ya, itu dilakukan di halal forensik laboratorium ya. Servis ya, mereka menerima sampel untuk pengujian apa saja, misalnya kandungan alkohol, kemudian animal gelatin ya, untuk membedakan gelatin sapi dengan gelatin babi, kemudian lemak sapi, lemak babi ya, large animal, melakukan pengecekan apakah suatu produk itu melakukan pencampuran antara lemak sapi dengan lemak babi atau mungkin dengan lemak nabati yang lain dalam produk-produk tertentu ya. Adanya contoh pencampuran asam lemak nabati dengan asam lemak hewani ya. Kemudian analisis hemoglobin, analisis protein dan babi ya, analisis GMO misalnya. Nah ini ruang lingkup pengujian yang bisa dilakukan untuk di bidang halal ya. Contohnya ya, misalnya di sini kita menggunakan gas liquid chromatografi ya, GLC, untuk melakukan analisis asam lemak ya.
bagaimana kita membedakan asam lemak yang dihasilkan dari lemak nabati dengan lemak hewani ya. Nah, contohnya di sini ini adalah hasil analisis pencampuran lemak ayam di dalam soya oil ya, minyak kedelai atau minyak apa ini, rice bran ya, rice bran oil. Jadi kalau kita lihat profilnya, kalau vegetable oil saja ini seperti ini puncaknya. Tapi ketika dicampurkan dengan lemak ayam, misalnya ada puncak-puncak yang lain yang muncul. Oh, berarti di sini ada pengoplosan ya antara minyak nabati dengan lemak hewani misalnya ya, atau dengan produk yang lain misalnya ya. Itu bisa kita lakukan dengan pengujian di laboratorium. Kemudian yang kedua, bagaimana kita melakukan pengecekan apa namanya spesies ya berdasarkan teknologi DNA ya, untuk membedakan sampel daging misalnya yang mengandung daging sapi, babi dan lain sebagainya. Contohnya seperti pencampuran produk babi dalam beberapa produk pangan hewani ya, seperti dalam saus sapi ya, kemudian ini Chinese crab stick ya, ini semacam makanan yang diproduksi dari apa namanya rajungan atau kepiting ya, ini semacam seafood gitu ya, seafood yang dicampurkan dengan babi misalnya ya, kemudian chicken sosis ya, chicken treat ya, semacam dendeng atau apa gitu ya. Nah, itu bisa dibedakan nggak antara produk yang tidak menggunakan daging babi dengan yang tercemar oleh daging babi misalnya ya. Lalu untuk membedakan gelatin misalnya dari produk yogurt atau dari produk yang menggunakan gelatin ya, kita lakukan analisis dengan menggunakan FTIR atau elektroforesis ya. Nah, sehingga kita bisa memastikan sumber asal gelatin itu dari mana. Nah, ini contoh validasi untuk pengujian gelatin misalnya. Kita bisa lihat di sini hasil pengujian antara pop gelatin dengan beef gelatin. Bisa dilihat dari profil proteinnya misalnya, antara gelatin yang dicampurkan dengan daging babi dengan gelatin murni apakah ada perbedaannya atau tidak. Dari hasil pengujian di laboratorium akan terlihat ya, apakah produk tersebut menggunakan gelatin sapi atau gelatin babi. Ya, ini bisa dilakukan pengujian di misalnya dengan menggunakan spektroskopi massa atau bisa menggunakan elektroforesis 2 dimensi ya. Nah, ini juga saya pernah lakukan ya untuk pengujian perbedaan profil gelatin sapi dengan gelatin babi, itu bisa kita bedakan dari SDSP ataupun dari hasil pengujian dengan spektroskopi massa ya. Kemudian, nah ini yang tadi saya sempat sebutkan ya, bagaimana kita mendeteksi keberadaan daging babi atau material DNA protein babi yang terdapat di dalam suatu produk pangan. Itu bisa digunakan kit ya, detection kit dengan teknik imunochromatografi. Jadi SEMA ini sekarang sudah menjual beberapa produk rapid test untuk pengujian keberadaan material babi dalam produk hewan. Jadi contohnya dalam sosis, dalam nugget gitu, kita tinggal ekstrak aja ya. Dan nanti kita celupkan sampel kita selama kurang lebih 10 detik, lalu diangkat, didiamkan kurang lebih 2 menit, itu akan muncul hasilnya. Apakah dia positif atau negatif? Ya, kalau negatif dia hanya ada 1 strip, kalau positif dia ada 2 strip di sini. Nah, itu beberapa hal yang berkaitan dengan pengujian di laboratorium yang tentunya ini perlu pastikan metodenya itu apakah sudah memiliki validitas yang baik atau tidak ya. Dan semua itu bisa dilakukan melalui pengujian di laboratorium. Oke, mungkin itu beberapa hal yang berkaitan dengan manajemen laboratorium pangan halal ya. Jika ada pertanyaan, silakan. Ada yang satu lagi ya, mungkin saya buka.
Apakah ada pertanyaan? Bapak, saya ingin bertanya, tapi terkait tugas kelompok. Oh ya, silakan. Untuk PPT-nya itu isinya apa aja ya Pak? Apa tabel-tabelnya itu perlu dimasukin gitu, yang tabel kayak wawancara? Tabel wawancara tidak perlu. Yang di wawancara itu mungkin nanti bisa dibuat lampiran saja. Tapi yang dipresentasikan itu adalah pertama daftar bahan, matriks bahan versus produk, ya. Kemudian hasil pengamatan yang berkaitan dengan fasilitas, ya, misalnya bagaimana tempat penyajiannya, bagaimana proses pencuciannya, bagaimana proses pemasakannya. Nah, itu yang perlu ditampilkan, ya. Yang berkaitan dengan aktivitas kritis. Kemudian nanti produk apa yang ingin dipresentasikan, kan kemarin saya minta minimal berapa? 4 atau 5? 5 jenis produk, ya. Nah, itu dibuat resepnya dan ditampilkan juga resep cara pembuatannya seperti apa, langkah-langkah kerja untuk proses produksi bahan tersebut seperti apa. Jadi itu aja yang ditampilkan. Ya, kalau Anda punya foto-foto tadi untuk berkaitan dengan aktivitas kritis boleh ditampilkan juga. Yang terpenting pertama adalah nama produk yang diproduksi apa. Ya. Misalnya Anda pilih 5 resep, 5 jenis menu, ya itu yang tampilkan. Kemudian bahan bakunya apa saja, bahan baku versus produknya seperti apa, ya. Produk A ini menggunakan bahan baku apa saja, produk B ini menggunakan bahan baku apa saja, produk C menggunakan bahan baku apa saja. Nah, itu berarti kan matriks bahan versus produk, ya. Tadi ada daftar menu, daftar bahan, matriks bahan versus produk. Kemudian yang keempat resepnya, ya, resep untuk membuat produk tersebut bagaimana. Yang kelima foto-foto atau video yang berkaitan dengan aktivitas kritis. Itu saja yang ditampilkan dalam PowerPoint. Jelas? Oh iya, jelas. Makasih, Pak. Ya. Kalau Anda mau menampilkan video, silakan. Tapi tentunya tadi saya katakan atas seizin yang pemilik itunya, ya. Kalau Anda mau menampilkan berkaitan dengan aktivitas kritis yang ada di dalam restoran tersebut. Atau mungkin foto-foto, ya silakan. Ya. Baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, saya izin bertanya. Ya, silakan. Tadi kan untuk foto-fotonya itu kan kemarin saya sempat survei ya Pak ke restorannya. Saya tuh ambil sampelnya restoran bakso. Kemudian apa pertanyaannya? Nah itu tuh kalau misalkan untuk foto-fotonya cara penyajiannya aja Pak, jadi nggak pas proses pengolahan bakso pembentukannya itu nggak apa-apa? Ya, kalau tidak bisa mendapatkan bukti-bukti itu, berarti Anda wawancarai bagaimana proses pengolahannya, bagaimana cara menyiapkan baksonya. Oh iya Pak. Jadi untuk mendapatkan informasi itu tidak harus selalu melalui foto. Bisa menggunakan wawancara, tapi tentunya harus memastikan bahwa wawancara itu sesuai ya dengan tujuan daripada tugas kita gitu. Jadi sesuai dengan apa yang kita inginkan dalam presentasi nanti, ya. Jadi wawancaranya jangan kemana-mana maksudnya gitu. Baik Pak, terima kasih. Ya. Ada lagi? Ya, ini adalah contoh hasil pengujian real-time PCR untuk membedakan produk hewani yang mengandung daging babi sama yang mengandung bahan baku yang lain. Misalnya tadi seperti produk sosis, ya, sosis ikan, sosis sapi, sosis udang, sosis ayam, itu dia kurvanya landai. Ya. Tapi begitu ada DNA babi, di sini langsung naik. Pok itu adalah babi, ya, nama lain daging babi. Kalau lard itu lemak babi, kalau pok itu daging babi. Jadi kalau dia misalnya mengandung DNA babi, dia akan langsung naik. Karena apa? Karena kita menggunakan primer yang spesifik untuk mengamplifikasi adanya DNA babi. Jadi kalau tidak ada DNA babi, dia kurvanya landai.
Tapi begitu ada DNA babi, dia akan naik pada temperatur pengujian sekian-sekian, misalnya dia akan langsung naik. Ya. Ini contoh hasil pengujian analisis DNA ya untuk membedakan antara sosis sapi, sosis babi, ayam, dan sosis udang misalnya. Ya. Kemudian PCR itu bisa juga teknik yang lain bisa menggunakan ELISA ya, enzyme link immunosorbent. Ini berdasarkan pada antibody ya, di mana nanti si DNA protein daripada babi itu nanti akan berikatan dengan antibody yang spesifik ya, yang hanya mengenali protein babi. Sehingga nanti dia akan bereaksi dengan enzim tersebut, kemudian nanti akan mempengaruhi perubahan warna ya ketika ditambahkan reaksi. Nah, ini adalah teknik ELISA biasanya untuk mendeteksi juga keberadaan material babi ya, seperti pork in beef, blending kidney and liver of meat ya, campuran daging yang mengandung daging babi. Ini contoh ELISA ya, aggregation of beef with pork meat ya, campuran babi dengan daging sapi tadi ya, dengan antigennya adalah serum albumin. Ini yang sekarang dikembangkan untuk dari yang test kit tadi ya, menggunakan protein-protein yang spesifik di sini. Nah, ini contohnya yang tadi ya, imunokromatografi ya, yang berdasarkan reaksi antibodi dengan antigen. Ya, antigennya adalah ada protein babi tadi. Kemudian stereoskopi, kalau stereoskopi biasanya menggunakan NMR atau IR ya, IR. Nah, ini contoh kalau kita ingin membedakan lemak sapi dengan lemak babi dan lemak ayam ya. FTIR spektrum dari lemak ayam dengan lemak babi itu bisa kelihatan perbedaannya ya, terutama di titik tertentu ini akan terlihat bedanya. Nanti misalnya di sini daging kalkun, daging babi, daging kambing, daging ayam, daging sapi, kita bisa bedakan profil lemaknya ya, sehingga kita bisa nanti mengelompokkan menggunakan metode diskriminan analisis ya, menggunakan PCA, nanti kelihatan nih ini daging kambing, ini daging chicken ayam ya, turkey beef pork. Nah, itu beda-beda nanti. Kalau nanti ternyata dia cenderung ada di sini, berarti dia kemungkinan mengandung cemaran daging babi misal. Ini contoh yang lain ya, kalau kita menggunakan FTIR, Fourier transform inframerah dan infrared untuk analisis lemak babi. Ini juga pernah saya lakukan ya untuk membedakan lemak ayam, lemak sapi, lemak babi berdasarkan profil spektrum inframerah. Kemudian apa lagi ya, elektronisnos ini yang sekarang sedang dikembangkan juga ya, berdasarkan volatilitas ya, untuk memastikan adanya reaksi tertentu yang biasanya digunakan untuk produk-produk yang dimasak ya, yang dipanaskan. Kemudian herb and species ya, pencampuran bumbu-bumbu masak yang sekarang tren ya, kan banyak bumbu masak yang dibuat serbuk gitu, kemudian nanti dijual dalam bentuk bumbu jadi yang siap dipakai ya. Kemudian produk fruit and vegetable ya, ini adanya pencampuran misalnya gula dan asid dalam jus ya biasanya ya pastilah kalau ada produk-produk seperti itu kan ada penambahan pengawet, penambahan pemanis ya, dan lain sebagainya. Contoh-contoh yang lain banyak ya untuk mengidentifikasi keaslian suatu produk pangan. Nah, disinilah pentingnya metode analisis ya, yang kita kembangkan untuk terutama berkaitan dengan bidang halal tadi. Ya. DNA teknologi, PCR, kemudian HPLC, ELISA ya.
ini teknik-teknik yang bisa dikembangkan atau metode yang bisa dikembangkan untuk analisis di bidang keaslian suatu produk pangan. Contoh yang lain ya. Sudah saya jelaskan ini. Ya, jadi itulah beberapa contoh yang mungkin bisa saya berikan terkait dengan aplikasi metode analisis yang berkaitan dengan autentikasi kehalalan suatu produk pangan, ya, terutama produk-produk pangan yang berbasis hewani, baik dari berbasis daging, lemak, ya, atau contoh yang lain gelatin, ya. Nah, sekarang juga yang menarik bagaimana membedakan arang aktif dari bahan nabati sama bahan hewani. Sebetulnya bisa kita bedakan menggunakan FTIR. Jadi kita bisa melihat profil spektrum dari arang aktif yang diambil dari bahan seperti misalnya arang aktif yang diambil dari batok kelapa, ya, itu yang dibuat dari bahan nabati, dengan arang aktif yang diambil dari tulang hewani, misalnya hidroksiapatit, itu akan terlihat perbedaan. Nah, sumber arang aktifnya dari mana? Nah, itu bisa kita buktikan dengan analisis laboratorium. Tapi untuk arang aktif sekarang sih banyak dokumen-dokumen yang mereka sudah lengkapi dengan sertifikat halal dengan cara kita melakukan audit langsung ke arah ke tempat produksi arang aktif tersebut, ya. Apakah mereka betul-betul memproduksi dari bahan nabati, ya, dari kayu, dari batok kelapa, atau mereka memproduksi dari bahan yang lain. Nah, itu bisa kita buktikan langsung dari penelusuran di lapangan. Jadi kalau untuk hal yang seperti itu, ya, kalau sudah lengkap dokumennya tidak perlu lagi diuji laboratorium, ya. Kalau diuji laboratorium itu kalau mereka tidak memiliki sertifikat halal. Nah, itu bisa kita searching di laboratorium, ya. Kita buktikan keasliannya atau sumber bahan asalnya dari mana, ya. Nah, itu bisa diuji menggunakan alat instrumen yang memang dia bisa melakukan pengukuran ke arah sana, ya. Tapi ada juga yang metode yang memang belum bisa dipastikan validitasnya, ya, terutama tadi contohnya seperti membedakan daging ayam yang disembelih secara islami dengan tidak islami, itu susah dibedakan. Kalau ada di pasaran, kita akan sulit membuktikannya, kecuali kalau kita telusuri proses produksinya, ya. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini, ya. Seperti biasa, silakan nanti Anda buat resume perkuliahan, ya, untuk pertemuan hari ini, dan minggu depan kita akan masuk ke, ini adalah materi terakhir kita, ya, untuk analisis pangan halal ini. Dan minggu depan kita presentasi mengenai hasil studi kasus implementasi sistem jaminan halal di beberapa rumah makan yang ada di sekitar Anda. Nah, untuk kelompoknya sudah ditentukan, ya, nanti siapa yang presentasi. Tapi semua kelompok tetap nanti membuat makalah, ya, walaupun tidak presentasi, tapi semuanya nanti buat makalah dan dikumpulkan di kolom tugas AIS. Baik, sekian untuk pertemuan hari ini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih.